Halo teman Allianz dan sahabat Nova, selamat sore. Selamat datang di acara Bincang-Bincang sore ini dengan tema yang sangat menarik, persalinan nyaman, keuangan keluarga aman, yang dipersembahkan oleh Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli bekerja sama dengan Nova. Acara ini merupakan bagian dari program literasi keuangan Allianz Indonesia selama 2021 yang bernama Cerdas Literasi Keuangan. Apa kabar nih semuanya hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tetap produktif ya. Perkenalkan, saya Dian Karda, Managing Editor Nova, yang akan memandu bincang-bincang sore ini selama beberapa jam ke depan. Perkenankan juga pada kesempatan ini, saya mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu atau juga calon ibu dimanapun Anda berada. Nah, tadi sudah disebut bahwa acara ini diadakan oleh Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli dan Nova. Nah, apa itu Allianz? Saya yakin semua sudah akrab dengan nama ini. Allianz merupakan perusahaan asuransi yang sudah menjalankan bisnisnya sejak 131 tahun yang lalu, dan di Indonesia Allianz sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Selain sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Allianz Indonesia selalu berkomitmen dalam mendukung kegiatan edukasi literasi keuangan yang sejalan dengan strategi dari Otoritas Jasa Keuangan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital. Ada satu informasi penting yang harus saya sampaikan di sini, baik untuk Anda yang sudah menjadi nasabah atau belum. Dengan bangga Allianz sampaikan bahwa di samping usianya yang sudah 131 tahun, tahun ini Allianz kembali mendapatkan predikat brand asuransi nomor 1 di dunia menurut Interbrand Best Global Brand 2021. Sebuah pencapaian yang sangat membanggakan di tengah situasi seperti ini. Selamat untuk Allianz. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas mengenai Allianz Indonesia, Anda bisa mengunjungi www.allianz.co.id dan sosial media resmi milik Allianz Indonesia. Nah, kalau Yayasan Allianz Peduli adalah sebuah lembaga yang menjalankan tanggung jawab sosial dari Allianz Indonesia kepada masyarakat dan bergerak sebagai tulang punggung kegiatan CSR Allianz Indonesia yang berlandaskan pada 4 pilar: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta lingkungan dan penanggulangan bencana. Nah, itu tentang Allianz. Sekarang saya ingin mengenalkan lebih dalam tentang Nova. Nova adalah media perempuan bagian dari Grid Network Kompas Gramedia. Selama 33 tahun, Nova terus menjadi sahabat yang memahami kebutuhan dan keinginan perempuan Indonesia, termasuk kebutuhan akan berita yang dapat dipercaya. Tak hanya tabloid, sekarang Nova juga hadir melalui website yaitu nova.id, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, dan juga ada komunitas sahabat Nova. Nah, sebelum memulai acara, saya akan membacakan tata cara webinar ini. Silakan ditampilkan. Oke, proses berlangsungnya kelas akan berjalan selama waktu yang ditentukan. Selama berjalannya pemaparan materi dari narasumber, para peserta akan di-mute oleh host agar suara dari pembicara dapat terdengar dengan jelas. Dilarang bertanya di luar waktu yang ditentukan. Bila ingin bertanya di tengah penjelasan atau sharing session dari narasumber, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom Q&A dengan format nama, domisili, pertanyaan. Setelah pemaparan materi dari narasumber, moderator akan memilih peserta yang paling aktif serta memberikan pertanyaan yang paling menarik di kolom Q&A agar bisa ditanyakan langsung kepada narasumber. Pertanyaan hendak ditanyakan harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Dan diharapkan para peserta dapat memenuhi semua peraturan ini tanpa terkecuali. Oke, demikian peraturan webinar kita. Anda yang sudah hadir di sini, ikuti terus acara ini sampai selesai, karena para peserta berkesempatan mendapatkan e-wallet senilai Rp100.000 untuk 20 orang yang beruntung, yang sudah mengisi pretest dan post-test. Peserta terpilih akan dihubungi langsung oleh tim Nova, jadi simak pemaparannya sampai akhir nanti. Dan bila Anda ingin bertanya, langsung ketik di kolom Q&A dengan format nama, domisili, pertanyaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tema pembahasan hari ini, yaitu soal persalinan nyaman, keuangan keluarga aman.
Seperti kita tahu, di sini juga banyak peserta ibu atau calon ibu gitu ya, perempuan gitu ya. Kita semua tahu bahwa persalinan adalah salah satu fase yang sangat penting dalam hidup. Baik bagi perempuan yang menjalani persalinan itu sendiri atau bagi laki-laki yang mensupport atau mendampingi perempuan. Nah, namun masih banyak pasangan yang persiapannya itu kurang dalam menghadapi persalinan, baik persiapan secara mental, persiapan secara fisik, dan juga persiapan secara finansial, karena 3 itu sangat penting. Untuk itu, webinar Allianz dan Nova kali ini akan membahas mengenai pentingnya pengelolaan keuangan keluarga, pentingnya persiapan finansial untuk persalinan, dan pentingnya memasukkan proteksi ke dalam perencanaan keuangan keluarga. Melalui acara ini, kami juga ingin mengenalkan lebih dalam profesi bidan dan juga layanan-layanannya. Oke, untuk bincang-bincang mengenai persalinan nyaman, keuangan keluarga aman, kita kedatangan 2 narasumber yang seru-seru sekali nih. Kalau ngobrol dengan 2 narasumber ini sangat seru. Pertama ada Bidan Novelita Damanik, founder Melahirkan Tiup-Tiup. Halo Bidan. Bidan Novel sehat? Bidan Novel. Oh ya. Sehat ya. Bidan? Halo, sehat. Bidan Novel, mungkin saya tanya dulu singkat aja nih. Ya, boleh. Selama pandemi ini tetap banyak membantu persalinan? Ya. Tetap ya? Tetap banyak. Justru mungkin pandemi ya jadi banyak. Ini menarik ya. Makin harmonis mungkin suami istri ya. Karena di rumah terus ya. Iya. Mungkin Bidan sedikit aja nih. Sebulan itu bisa membantu berapa persalinan? Ya. Boleh diulangin? Dalam sebulan kira-kira bisa membantu berapa persalinan? Mungkin kita hitung rata-rata aja ya. 150 orang per bulan ibu melahirkan tiap bulan. 150 berarti satu hari lebih dari 1 ya? Iya. Rata-rata berarti sekitar rata-rata 5 orang ya. 5-7 orang lah sehari. Ya, kadang sehari 4, ya besoknya 10, ya beda-beda ya, karena nggak konsisten. Luar biasa nih Bidan Novel. Oke, kemudian saya akan menyapa narasumber kedua, yaitu Pak Bianto Surojo, Chief of Partnership Distribution Officer Allianz Life Indonesia. Halo Pak Bianto. Hai Mbak Dian, apa kabar? Selamat sore Pak. Selamat sore. Sibuk apa nih Pak Bianto sekarang nih? Ya, ini akhir tahun jadi kita sedang break. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa ibu-ibu dan calon-calon ibu-ibu ya, teman Allianz, sahabat Nova. Selamat Hari Ibu ya. Ini merupakan hari yang istimewa buat kita semua dan topik hari ini saya rasa sangat sesuai ya Mbak Dian. Terima kasih nih Pak Bianto. Banyak ibu nih, pesertanya di sini kayaknya banyak ibu atau calon ibu nih, perempuan-perempuan pokoknya Pak. Sehat terus ya Pak Bianto, nanti kita ngobrol-ngobrol Pak. Oke, makasih. Sebagai pembuka acara, kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Yulianta, Deputi Direktur Literasi dan Informasi Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Yulianta, saya persilakan Pak untuk memberikan kata sambutannya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat siang ke Pak Bianto Surojo selaku Chief Partnership Distribution Allianz. Makasih Pak sudah diundang di acara ini. Terima kasih juga kepada tadi Mbak Dian ya, Managing Editor di Nova selaku moderator nanti. Juga saya mengucapkan terima kasih ke tadi Mbak Bidan Novelita Damanik. Kayaknya tadi metode ininya keren itu, saya baca tiup itu gimana caranya, nanti silakan ibu-ibu menanyakan ke Mbak Novelita ya, dan seluruh para ibu atau calon ibu yang hadir di acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, walaupun dalam situasi pandemi, kita masih bisa bertemu ini walaupun secara virtual, hadir dalam acara di sore ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi Aliansi Indonesia yang telah tadi mempunyai yayasan, juga punya kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, dan solutif dalam rangka peningkatan literasi keuangan di Indonesia. Hari ini melalui acara talk show Alians Peduli Danova, Persalinan Nyaman, Keuangan Keluarga Aman. Ini menurut saya nanti Pak Bianto pasti bisa menjalankan lebih lanjut kenapa kok persalinan nyaman, keuangan keluarga aman, karena kadang-kadang persalinannya nyaman tapi keuangan keluarganya bisa tidak nyaman. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Bianto. Monggo silahkan nanti. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih karena ini adalah salah satu kegiatan yang diwajibkan oleh OJK kepada pelaku usaha. Dalam hal ini adalah asuransi Allianz. Kami dari OJK itu mewajibkan setiap industri jasa keuangan, apakah asuransi, perbankan, pasar modal, pembiayaan, dan sebagainya, itu melakukan kegiatan edukasi minimal 1 kali dalam 1 tahun. Harapannya apa? Harapannya agar nanti ini para ibu-ibu dan mungkin calon ibu ini makin meningkat literasi keuangannya. Nah, apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan itu adalah gabungan di antara sikap, perilaku, pengetahuan, dan sebagainya, sehingga ini para ibu-ibu dan calon ibu-ibu yakin kalau menggunakan produk keuangan itu pasti tahu apa risikonya, apa manfaatnya, apa hak dan kewajibannya, dan sebagainya. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau OJK itu melakukan survei terhadap literasi dan inklusi keuangan. Nah, hasil ini dilakukan setiap 3 tahun sekali. Nah, hasil surveinya ternyata hasil survei nasional itu literasi keuangan Indonesia 38%, tetapi literasi keuangan bagi perempuan atau ibu-ibu itu baru sekitar 36%. Jadi selisih sedikit lah di bawah literasi keuangan secara nasional. Jadi inilah kenapa kami berterima kasih kepada Allianz Danova, karena dengan acara ini harapannya nanti ibu-ibu bisa meningkatlah literasi keuangannya, karena mulai diperkenalkan nanti oleh Pak Bianto apa itu asuransi. Harapannya nanti sedikit demi sedikit mengetahui produk-produk keuangan. Nah, kalau menurut kami literasi keuangan itu sangat penting dipahami oleh perempuan, terutama oleh ibu atau para calon ibu, karena sebagaimana kita ketahui, perempuanlah yang memegang kendali keuangan. Kan biasanya suaminya uangnya dikasih semua ya, sampai kalau mau beli sepeda aja minta ke istri gitu ya. Nah, inilah perempuan itu menteri keuangan keluarga, sehingga perlu pembekalan agar bisa mengelola keuangannya dan merencanakan keuangannya dengan baik, agar perempuan cerdas dan mandiri secara finansial, sehingga tidak hanya berhenti di situ. Nah, karena sebagai ibu atau calon ibu nanti akan membagikan pengetahuannya itu kepada anak-anaknya. Nah, ini peranan ibu untuk mencerdaskan keluarganya, terutama anak-anaknya, itu terbukti dari survei. Ada lembaga internasional namanya OECD, ini lembaga internasional yang ada di Prancis, itu mengadakan survei bahwa sekitar 94 surveinya ini kepada pelajar. Nah, kepada pelajar SMP sampai SMA, mengatakan bahwa pelajar-pelajar ini mengatakan bahwa 94% bahwa informasi terkait keuangan yang diketahui oleh para pelajar ini berasal dari ibunya, bukan yang lain-lain, tetapi dari ibunya atau dari keluarganya di rumah. Jadi peran ibu itu sangat penting dalam menanamkan literasi keuangan kepada anak-anaknya. Nah, harapannya nanti kalau ini para ibu dan calon ibu itu memahami keuangan, well literate ya terkait dengan keuangan, akan terbuka kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh akses keuangan. Nah, nanti silahkan ditanyakan ke Pak Bianto terkait dengan bagaimana kalau mau beli asuransi itu seperti apa sih, caranya seperti apa, nanti silahkan ditanyakan ke beliau. Nah, harapannya apa? Agar nanti kalau perempuan yang memiliki akses keuangan ini biasanya akan lebih bisa mengatur keuangannya, karena tidak
ini ibu-ibu kan biasanya sosialita gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan lain. Nah, kalau sudah punya akses keuangan biasanya akan lebih tertata untuk mengatur keuangannya sehingga tidak habis untuk kegiatan-kegiatan yang sosialita tadi. Tetap harus menyisihkan uangnya untuk kebutuhan yang ke depan. Nah, terkait dengan hal itu OJK melakukan kegiatan edukasi. Jadi hari ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Allianz bekerja sama dengan Nova. Kami sendiri di OJK juga melakukan kegiatan edukasi kepada perempuan dan ibu-ibu juga kami lakukan kepada komunitas. Nah, kegiatan yang dilakukan hari ini terima kasih kepada Allianz dan Nova karena berarti membantu kami untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan ibu-ibu. Saya akan mengutip lagi bahwa ada kutipan bahwa ibu itu adalah madrasah atau sekolah yang pertama bagi anaknya. Ini ada kutipannya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik, pokok pangkalnya. Jadi ibu itu adalah pengajar, pembimbing dan penasehat terbaik bagi anaknya. Nah, salah satu yang perlu dipahami oleh ibu-ibu adalah ilmu-ilmu terkait dengan keuangan, karena ilmu keuangan itu menjadi basic life skill atau essential life skill. Pengetahuan yang basic, keterampilan yang basic harus dimiliki ibu-ibu untuk mengelola keuangan. Kalau enggak nanti keuangannya bisa tekor. Jadi ini pengelolaan keuangan nanti akan diajarkan oleh Pak Bianto. Nanti silahkan ditanyakan, itu pengetahuan yang basic yang harus dimiliki agar nanti ibu-ibu dan para calon ibu ini memahami bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut kami menyampaikan bahwa di hari Senin kemarin tanggal 20 Desember OJK telah meluncurkan namanya buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin. Nah, ini kenapa bagi calon pengantin? Tadi sudah disebutkan bahwa salah satu siklus hidup itu adalah, kalau sekarang yang sedang dilakukan oleh ibu-ibu mungkin siklus hidupnya adalah melahirkan gitu ya. Tapi siklus hidup yang lain sebelum itu adalah menikah atau menjadi pengantin. Nah, itu juga siklus hidup yang penting untuk diatur karena sebagaimana kita ketahui juga biaya menikah itu juga tidak murah. Dan berdasarkan survei dari Kemenak ada sekitar 20% permasalahan keluarga itu terkait dengan masalah keuangan. Perceraian rata-rata karena masalah ekonomi, masalah keuangan. Karena itulah kami menerbitkan buku saku literasi keuangan bagi calon pengantin. Harapannya apa? Buku ini bisa menjadi pedoman bagi para calon pengantin dan mungkin juga ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu pasti yang akan melahirkan ini mungkin pengantin muda gitu ya kan. Jadi masih belum jauh lah dari calon pengantin, bisa dibaca juga bukunya agar tahu bagaimana mengelola keuangan dan mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk mencapai hidup yang lebih sejahtera. Nah, buku ini gratis, ibu-ibu dan calon ibu nanti silakan diunduh versi digitalnya di website Sikapi Uangmu, alamatnya di Sikapi Uangmu, sikappiuangmu.ojk.go.id. Silakan ada di halaman awal di situ, silakan diunduh nanti dipelajari agar tahu bagaimana kalau membina rumah tangga itu persiapan keuangan yang harus dilakukan apa saja ada di situ. Nah, ibu-ibu dan calon ibu yang berbahagia tentu tadi disebut oleh Budian bahwa melahirkan atau kehadiran Bu Hati ini merupakan momen yang membahagiakan. Namun jangan sampai momen ini ternyata terlalu semangat gitu ya, jadi malah lupa untuk mengatur keuangan keluarganya, semuanya dihabis-habiskan untuk anak yang baru lahir, padahal anaknya kan masih lama ya, masih akan tumbuh berkembang dan sebagainya. Nah, ini ada sedikit tips dari buku saku tersebut, bagaimana untuk membantu mempersiapkan kebutuhan finansial yang akan datang. Salah satu tipsnya adalah yang pertama kita harus punya perencanaan keuangan, kita harus menentukan tujuan keuangan kita apa. Terus yang kedua jangan lupa disusun daftar pengeluaran bulanannya, dicatat gitu ya. Jangan sampai nanti kok ada istilah itu ya, besar pasak daripada tiang, jangan sampai gitu ya.
Nanti jangan sampai itu setelah pertama itu berikutnya ada gali lubang, tutup lubang. Jangan sampai terjadi itu. Nah, kemudian nanti ini ada hubungannya dengan acara hari ini, mempersiapkan dana darurat. Nah, harapannya sih kalau melahirkan bukan darurat ya, karena sudah lama, sudah 9 bulan harusnya sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Bianto bisa menjelaskan lebih baik lagi terkait dengan asuransi, terutama asuransi untuk kesehatan. Berikutnya, memang kalau diperlukan, apabila diperlukan tentu tadi ya kalau ternyata kok masih kurang juga ya mau nggak mau kita harus menambah sumber penghasilan kita. Nah, mudah-mudahan tips sederhana itu nanti kalau dipraktekkan bisa membantu ibu-ibu dan para calon ibu agar bisa mengelola keuangan yang lebih baik. Nah, berikutnya saya mengucapkan ini kepada ibu-ibu dan para calon ibu, kalau ibu-ibu punya masalah terkait dengan sektor jasa keuangan, misalnya ini yang lagi marak, mudah-mudahan tidak ada yang ikut di sini yang kena korban ya, misalnya menjadi korban pinjol ilegal. Nah, terus kemudian terjebak investasi bodong dan sebagainya. Nanti silahkan menghubungi kontak OJK, kontak 157 melalui nomor 157, atau bisa juga melalui WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya gampang diingat 081 157 157 157. Jadi 081 157-nya 3 kali. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di WhatsApp di situ. WhatsApp-nya kalau hanya misalnya nanya ini pinjol durian runtuh itu legal enggak gitu, atau pinjol uang malaikat itu legal enggak, itu biasa langsung dijawab karena yang jawab robot. Nah, kalau ingin konsultasi nanti bisa dengan mengetikkan hashtag tertentu, tapi harus di jam kerja ya Bapak Ibu. Kalau malam-malam mohon maaf kami sepertinya belum buka 24 jam. Nanti kalau yang malam yang menjawab robot. Nanti kalau setelah jam kerja petugas kami akan membantu Bapak Ibu. Itu terkait kalau ada masalah. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu kalau punya masalah yang terkait dengan sektor jasa keuangan yang resmi, yang berizin terdaftar di OJK, silahkan menghubungi kontak 157. Terakhir, ini saya akan memberikan quotes lagi. Ini dari seorang bule tapi ini ya, dari Brigham Young, bahwa quotes-nya bunyinya seperti ini. When you educate a man, you will educate a man. But when you educate a woman, you will educate a generation. Jadi artinya kalau kita mengedukasi seorang ibu, itu yang diedukasi tidak hanya ibu itu, tetapi anak-anaknya dan generasi penerus berikutnya. Karena tadi ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Tentu saya berharap acara ini nanti memberi manfaat bagi para ibu dan calon ibu yang ada di sini. Harapan kami tentu saja bagi calon ibu yang ini sedang menanti kelahiran buah hati, semoga tetap sehat, lancar nanti proses persalinannya, dan melahirkan buah hati yang sehat dan lengkap, yang harapannya nanti akan menjadi generasi penerus bangsa yang kuat. Dari saya itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih. Masih mute sepertinya Mbak Dian. Terima kasih banyak Pak Yulianta untuk kata sambutannya, menarik sekali. Yang menarik itu ya, pengelolaan keuangan adalah basic life skill. Jadi emang buat perempuan itu sebaiknya punya pengetahuan itu gitu ya. Dan ternyata kalau perempuan yang educate gitu ya, dia bisa menularkan kepada anak, cucu, dan seterusnya. Dan yang menarik juga ternyata kalau punya masalah dengan pinjol itu sekarang sudah ada tempat untuk mengadu ya. Seperti nomor yang disampaikan oleh Pak Yulianta tadi. Oke, Pak Yulianta jangan pergi dulu, masih ada Pak Yulianta, kita boleh foto bersama dulu Pak, bersama narasumber kita hari ini dengan Bidan Novel dan juga Pak Bianto. Mohon dibantu tim Nova. Saya akan hitung ya Pak. 1, sudah siap? 1, 2, 3.
Boleh sekali lagi, 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yulianta. Baik, terima kasih Bu. Boleh mohon izin pamit? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin pamit Pak Bianto, Mbak Iya, Nova. terima kasih banyak Pak Yulianta atas Mohon sambutannya tadi, luar izin biasa. mohon izin live. Nah, itu tadi sambutan dari Pak Yulianta. Masih ada satu lagi tamu penting yang juga akan memberikan sambutan pada acara kita hari ini. Saya mengundang Ibu Nimade Daryanti, Ketua Yayasan Alians Peduli. Silakan Ibu, saya persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih Mbak Dian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat Hari Ibu juga buat ibu-ibu dan calon ibu yang mengikuti acara ini. Saya sangat senang bisa hadir untuk memberikan sambutan mewakili Yayasan Alians Peduli. Pertama-tama, izinkan saya sebenarnya buat Pak Yulianta, tapi Pak Yulianta udah leave ya. Pak Yulianta selaku Deputi Direktur Literasi dan Informasi OJK. Terima kasih tadi beliau udah berkenan ya untuk memberikan sambutan. Dan kemudian saya juga berterima kasih menyapa Pak Bianto Surojo selaku Chief of Partnership Distribution Officer Alliance Life Indonesia, serta Ibu Bidan Novel Damanik yang akan menjadi narasumber pada acara ini. Dan yang terakhir pastinya Mbak Dian ya selaku moderator dalam webinar hari ini. Terima kasih sudah bersedia untuk memandu jalannya webinar sore ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat datang kepada para seluruh peserta. Terima kasih juga udah hadir dan bergabung dalam acara ini. Jadi persalinan merupakan sebuah momen yang indah ya yang perlu direncanakan dan dipersiapkan. Tidak hanya dalam hal kesehatan, tapi juga dalam hal finansial. Nah, masa pandemi yang tengah kita alami ini menyadarkan kita, terutama para ibu, untuk makin pintar ya mengatur keuangan demi menghadapi berbagai risiko yang mungkin terjadi dan terasa semakin dekat di sekitar kita. Termasuk dalam hal ini merencanakan persalinan hingga mempersiapkan biaya tumbuh kembang anak nantinya. Nah, masyarakat yang memiliki pemahaman literasi keuangan yang baik mampu mengatur keuangan keluarga dan memilih produk keuangan terbaik untuk memastikan perlindungan dan keamanan finansial keluarga kini dan nanti. Nah, oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Ibu yang hari ini 22 Desember, yang diperingati pada hari ini, Alians Indonesia melalui Yayasan Alians Peduli, kami bekerja sama dengan Nova menyelenggarakan kegiatan webinar edukasi ini, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program literasi keuangan kami di tahun 2021 dengan nama Cerdas Literasi Keuangan. Kegiatan ini juga bagian dari komitmen besar Alians dalam melakukan literasi keuangan ke masyarakat luas, khususnya kepada ibu-ibu, serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital. Saya nggak mau lama-lama, akhir kata kami berharap para peserta mendapatkan banyak manfaat dari acara hari ini, khususnya terkait perencanaan keuangan. Terima kasih dan selamat mengikuti jalannya webinar edukasi ini. Salam literasi. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk Ibu Nimade Daryanti, Ketua Yayasan Alians Peduli atas kata sambutannya. Jadi memang di masa pandemi justru kita semua menjadi lebih pintar ya Bu ya dalam mengelola keuangan. Betul Ibu. Saya yakin pasti teman Alians dan sahabat Nova di sini sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan obrolan seputar persalinan nyaman, keuangan keluarga aman, tema kita hari ini. Nah, saya akan ngajak ngobrol dengan Bidan Novel terlebih dulu nih. Siap Bidan? Ya, siap. Mungkin ya. Pertama nih Bidan, pertanyaan pertama ini mungkin mewakili teman Alians dan sahabat Nova yang hadir di sini. Penasaran, ingin tahu apa sih bedanya bidan dengan dokter kandungan? Ya, ini perlu bahkan sangat penting dikasih tahu ya. Tapi pertama-tama
Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih kepada sahabat Nova serta Allianz. Terima kasih partisipasinya untuk webinar hari ini. Terima kasih terutama kepada Mbak Dian selaku moderator dan Bapak Bianto selaku sebagai dari Allianz ya, pembicara Allianz, ikut juga narasumbernya. Nah, perbedaan antara bidan dan dokter kandungan ya itu jelas sekali berbeda. Dokter kandungan bisa banyak wewenang yang dia lakukan, sementara bidan adalah selaku mitra dokter kandungan yang hanya berwenang terhadap ibu hamil yang sehat. Ingat ya, sehat. Bidan itu hanya menangani ibu hamil yang sehat, persalinan yang sehat. Cuma kelebihannya di bidan ini, ibu bisa melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan secara mental ya lebih dekat suasana seperti homey. Sementara di dokter kandungan banyak pekerjaan atau wewenang yang ia kerjakan termasuk bagian obstetrik ginekologinya sesuai dengan titelnya ya, sesuai dengan titelnya yaitu dia sebagai pengawasan terhadap ibu hamil untuk pencegahan masalah terhadap ibu hamil atau persalinan termasuk untuk mengatasi apa yang terjadi pada ibu hamil tersebut. Jadi tidak menangani hanya yang alami. Jadi sangat berbeda. Dokter kandungan itu jelas sekali terkhususnya dia menangani masalah mengawasi dan mengatasi masalah kehamilan dan persalinan, sementara Bu Bidan mengawasi segala hal yang berbentuk sehat, tapi bagaimana biar keadaan dipertahankan tetap sehat gitu dan sejahtera. Itu aja. Oke, Bidan. Jadi memang mitra ya, Bidan itu mitra ya. Ya, mitra. Oke, kita masuk ke ngobrol-ngobrolan ya, Bidan ya. Ya. Jadi kalau kita mau apa ya pasangan atau keluarga yang ingin punya anak gitu ya, ingin merencanakan kehamilan gitu, itu kan sebetulnya nggak bisa apa ya mendadak gitu ya, Bidan ya. Harusnya itu dipersiapkan gitu ya, baik oleh ibunya juga oleh pasangannya gitu. Nah, mungkin bisa cerita Bidan persiapannya apa aja sih supaya lancar sampai ke ujung gitu loh. Oke. Sebelum kita menikah, tentunya kita sebagai perempuan pastinya punya persiapan memiliki pasangan dan itu proses. Dan kita sebagai perempuan memilih pasangan yang bisa kita ajak, yang bisa jadi teamwork ya. Jadi dalam sebuah hubungan itu harus siap, harus ada persiapan secara mental, fisik, dan pastinya finansial. Nah, itu untuk persiapan untuk sebuah pasangan. Jika sudah ada persiapan yang baik dari segi fisik, mental, finansial, otomatis dalam persiapan persalinan yang nyaman pasti akan terpenuhi. Hanya itu yang paling penting karena persalinan ini juga bagian dari siklus kehidupan. Jadi namanya siklus kehidupan perlu sebuah perencanaan, ya. Untuk itu perlu perencanaan finansial itu agar fisik dan mental benar-benar baik sehingga saat persalinan nyaman dan aman. Sebagai contoh ya, saat akan melakukan persalinan tentu kita punya kesiapan yaitu pemeriksaan sebelum hamil dan periksa hamil dan tentunya itu juga perlu kesiapan sebuah finansial. Kenapa? Kebutuhan finansial itu untuk menjaga atau mencegah adanya ketidakbaikan dalam saat kehamilan. Contoh, saat kehamilan perlu pemeriksaan saat ini, contohnya TACS, ya, itu paling penting. Jadi butuh sekali persiapan finansial. Kehamilan perlu juga kebutuhan finansial karena perlu keuangan untuk mendukung pemeriksaan hamil, USG, multivitamin, dan lain sebagainya. Jika sudah terpenuhi kebutuhan finansial, maka kesiapan mental dan fisik akan sangat baik. Itu aja, Mbak Dia. Oke, jadi memang penting banget ya persiapan persiapan tidak hanya fisik tapi juga mentalnya ya. Mentalnya harus dari ibu dan juga pasangannya ya, Bidan ya.
Iya. Nah, Iya, Bidan, sangat tentu karena kalau sudah siap secara fisik, mental dan finansial, otomatis si ibu hamilnya sudah bisa memilih-milih dong dengan siapa dia bersalin. Sudah bisa memilih dong jenis persalinan apa yang ia kehendaki gitu. Ya. Jadi dia apa ya, sebaiknya ibu itu bisa memilih sesuai apa yang membuat dia nyaman. Gitu ya, Bidan ya? Iya, baik dari segi kenyamanan provider, keuangan, tempat, bundanya bisa memilih jika sudah ada persiapan perencanaan keuangannya. Gitu. Oke. Nah, Bidan ini kan pasti sudah banyak ya menangani persalinan, banyak menemui berbagai macam ibu lah pasien gitu ya. Apa sih kesalahan yang umum terjadi pada ibu hamil yang sering Bidan temui gitu? Mungkin bisa cerita ada kasus-kasus apa gitu? Ya tetap ya berhubungan dengan keuangan ya. Ya kalau tidak ada kesiapan keuangan, otomatis ya pemeriksaan rutin kehamilannya yang secara lengkap juga nggak sesempurna orang yang punya perencanaan keuangan ya. Yang pernah saya temuin ya, apalagi saat saya dikenal orang banyak, siapa aja bisa datang. Berbagai orang yang bisa persiapan matang saat memulai kehamilannya atau bahkan yang tidak siap persiapan kehamilannya. Jadi yang pernah saya hadapin contohnya adalah tidak terlalu siap perencanaan keuangannya sehingga secara psikologis kehamilannya juga tidak persiapan matang sehingga tidak periksa rutin ya, tidak pemeriksaan laboratorium lengkap. Sementara kan persalinan itu kalau persalinan yang sehat dan nyaman perlu pemeriksaan lengkap. Contohnya USG dan pemeriksaan laboratorium. Jadi masalah yang pernah didapat itu adalah tiba-tiba datang seorang pasien tidak ada pemeriksaan lengkap. Dan dia pun lupa haid terakhir. Nah, kita raba dari pemeriksaan kehamilannya sementara sudah pembukaan 4, kita lihat besar bayinya sepertinya cukup, tapi lupa haid terakhirnya, tidak USG yang rutin, pernah USG tapi tidak pernah USG trimester pertama, otomatis tidak bisa menentukan usia kehamilannya tepatnya berapa minggu. Akhirnya kita tidak bisa menentukan kenyamanan persalinan ini antara kita tolong atau dirujuk gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan paru-paru si bayi akan mau lahir ini sudah matang atau belum. Tapi besar kehamilannya cukup. Perkiraan kita dia ada 2.600 gram. Tapi lupa haid terakhirnya. Nah, inilah efek samping dari ketidaksiapan mental, fisik, dan finansialnya. Akhirnya apa yang terjadi? Bukan bundanya saja yang kebingungan. Kita sebagai provider pun kebingungan. Akhirnya kita cari aman, tetap ya jika bundanya punya asuransi BPJS, KIS atau segala macam, kita rujuk ke mitra rujukan ya, sehingga biarlah rumah sakit yang menentukan persalinannya. Jadi kita nggak bisa menangani maksimal. Nah itu salah satu contohnya. Jadi tetap persiapan perencanaan itu yang paling penting. Oke. Wah, tapi ternyata masih ada ya bidan ya ibu yang mengalami kehamilan tapi tidak tahu bahwa harus periksa gitu. Itu kasus-kasus yang masih sometimes banyak, bukan dia nggak punya uang gitu, tapi dia nggak bisa memanage keuangannya ya. Mungkin pemeriksaan kehamilannya dia menyisihkan sekian, nanti mungkin dia mengutamakan kebutuhan, contohnya namanya rumah tangga baru ya, rumah dulu, mungkin dia nyewa rumah yang besar dulu atau gimana. Kita nggak tahu, kita nggak paham. Mungkin sebagian orang tidak teredukasi tentang persiapan kehamilan, bagaimana persiapan nyaman dan aman bersalin. Tiba-tiba melihat saya viral, melahirkan dengan tip-tip, saya milih itu gitu. Ternyata ya dia tidak membuat persiapan kehamilan yang baik gitu, Mbak Dia. Oke, jadi ini untuk teman Alia dan sahabat Nova yang mau merencanakan kehamilan, jangan lupa harus periksa, itu adalah wajib. Nah, kalau bidan, kalau mitos-mitos gitu ketemu juga nggak sih? Misalnya
ada pasien yang datang tapi dia tuh kayak mempercayai mitos-mitos tertentu gitu tuh. Bisa cerita nggak apa aja sih mitos-mitos yang biasa ditemui? Tentu hal legendaris itu pasti melekat ya, namanya turun-menurun ya. Banyak sekali mitos-mitos yang ada di masyarakat. Ya, saya sebut sebagian aja ya. Kalau kita sebut semua, kita kehabisan waktu. Ya. Jadi, contoh saya sebut sebagai mitos, ibu hamil tidak boleh tidur siang. Gitu. Itu akan mempersulit persalinan. Ya, itu mitos. Ibu hamil itu justru butuh istirahat yang cukup tapi berkualitas. Jangan pernah menganggap istirahat siang itu adalah mempersulit persalinan. No, justru ibu harus cukup istirahat. Yang membuat sulit persalinan itu adalah kalau tidur tidak berkualitas, alias tidur siang sekitar 6 jam leyeh-leyeh tapi tidak menutup mata. Itu sih artinya. Jadi itu hanya menakut-nakuti biar nggak leyeh-leyeh. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan memakai lilitan di leher. Contohnya Bu hamilnya, contohnya tetap stylish gitu ya. Ya dia memakai shawl, apalagi zaman sekarang itu shawl kan lagi stylish. Bu hamil juga kadang kan nggak mau ketinggalan model dong, dia pakai shawl gitu. Contohnya dalam hal ini kasus ini dia tidak pernah mendengar mitos ini. Setelah dia melakukan rutin pakai shawl, tiba-tiba mendengar dari mitos dari tetangga, keluarga, kolega, nanti bayi kamu akan terlilit dan itu bahaya, bayinya kecekik karena ada lilitan. Nah, harus kita kasih tahu juga pada ibu hamilnya, kita edukasi ya. Nah, itu tidak ada hubungannya gitu. Lilitan itu pun itu hal normal pada bayi. Kalau tidak normal jika ada lilitan yang kencang ya sehingga mengganggu peredaran darah gitu loh. Jadi lilitan itu adalah hal yang wajar bagi bayi. Jadi jika sudah mendengar mitos seperti itu, tiba-tiba dia sudah melakukan hal itu, otomatis mengganggu mental ibu hamilnya. Banyak mitos yang mengganggu mental ibu hamil. Jadi emang perlu diedukasi yang banyak ibu hamil. Oleh karena itu, pilihlah provider yang nyaman sehingga ketakutan-ketakutan itu bisa hilang. Jika sudah mendengar mitos-mitos yang tidak baik, tetap langsung go konsultasi ke provider yang nyaman gitu. Sesuai tema hari ini ya, persalinan nyaman. Iya. Persalinan memang harus nyaman. Iya, gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bidan. Kan ibu hamil akan melakukan persalinan. Nah, bagaimana sih, apa sih yang diharapkan dari support system dari sisi ayah nih atau suami atau mungkin keluarga terdekat? Itu apa sih yang harus dilakukan untuk mensupport si ibu ini? Oh, tentunya keuangan harus dong, biar dia bisa memilih provider. Ya, suami nomor itu harus nomor satu. Jika sudah ada keuangan, biarkanlah si ibu hamilnya memilih terhadap siapa dia nyaman. Karena persalinan itu psikologis sangat nomor satu. Ya, karena kan hubungan persalinan dengan psikologis itu adalah hormon. Ya, yang tadinya ibunya terlihat lemas-lemas, tahu-tahu lahiran itu kayak happy-happy. Nah, itu turut peran suami mendukung ibu hamilnya terhadap siapa pendampingnya. Dan peran suami ini juga berperan memberi kasih sayang, support, memberi afirmasi positif, mendukung saat dia bersalin. Oh ya mantap, pasti persalinan berjalan dengan nyaman, aman. Gitu. Oke. Jadi memang support dari suami itu penting banget ya. Mungkin bukan nomor hanya satu ya. Di luar keuangan juga support secara mental apa gitu ya, secara ya mungkin memberikan perhatian dan sebagainya itu juga penting ya. Perhatian suami itu benar-benar nomor satu. Ya. Nah, Bidan, persalinan ini kan bukan cuma cerita satu hari di hari H gitu ya. Ceritanya masih panjang tuh. Ada yang namanya pasca melahirkan, khususnya 6 bulan pertama tuh yang katanya kritis atau krusial lah, penting gitu ya. Nah, apa yang harus disiapkan oleh ibu dan keluarga ya, dan pasangan dan keluarga untuk 6 bulan pertama itu setelah persalinan? Oke, tetap ya keuangan nomor satu agar 6 bulan pasca
persalinan itu tetap melakukan kontrol rutin ya terhadap anak. Imunisasi lengkap, imunisasi tambahan itu sangat penting. Pemeriksaan ibunya juga penting. Kontrolnya tetap dilakukan, contohnya KB juga penting. Ya, intinya sih kebutuhan multivitamin ibu, anak, nutrisi ya paling penting, dan paling penting itu adalah imunisasi, Pak. Ya. Persiapannya, dan persiapan yang lain ya tentunya orang keuangan lah yang membahas itu. udah makanan sehari-hari. Kalau secara medis itu yang perlu dipersiapkan. Biaya-biaya imunisasi anak ini masih panjang perjalanannya sampai dia SD ya, tetap. Jadi emang nutrisi ya yang paling penting juga ya. Nutrisi. Nutrisi dari si ibu sama ibu, bayinya bayi juga kan. Ya, iya. Ya. Oke, bidan. Nah, ini bidan Novel ini udah berapa lama ya jadi bidan? Saya menjadi bidan itu sudah ada 12 tahun. Oh. Ya. Sudah malang melintang lah ya, sudah pengalamannya sudah banyak. 150 per bulan, berarti kan kalau 12 tahun sudah sangat banyak persalinan yang ditolong oleh bidan Novel ya. Luar biasa sekali ya. 150 orang per bulan bukan berarti selama 15 tahun segitu banyaknya, tapi semenjak saya mempunyai kesiapan gedung yang bisa menampung banyak orang, baru saya bisa menerima pasien sebanyak itu. Oke. Gitu, iya. Nah, dari perjalanan 12 tahun itu ya, bidan pasti ada cerita-cerita yang berkesan, menarik, atau unik gitu. Mungkin bisa ceritain nggak satu aja biar menginspirasi teman Alian dan sahabat Nova di sini. Iya, oke. Berhubungan dengan semuanya ya. Ya. Berhubungan dengan persalinan nyaman dan aman. Ya, oke. Zaman sekarang itu bumil-bumil tuh udah bisa memilih providernya. Tidak bisa lagi ditakut-takutin. Mereka sudah bisa memilih persalinan apa yang mereka inginkan, provider siapa yang mereka inginkan. Saya pernah terkesan satu karena kesiapan, karena beliau tidak punya kesiapan mental, ya bukan fisik ya, tapi mental, psikologisnya. Dia itu fobia yang namanya jarum. Ya, karena suasana kita homey, beliau memilih tempat kita, dan dia salah satu artis lawak yang lumayan terkenal. Saya tertawa kalau melihat itu ya. Bisa gitu loh, dia hanya melihat jarum aja bisa lari-larian pucat pasi gitu. Saat pemeriksaan laboratorium di sini, ya, ibunya lari-larian terbirit-birit pucat pasi selama 15 menit kita membujuk. Ya, kita tenangin dulu sampai keringat dingin ya. Tapi bayangkan aja saat melahirkan, dia bisa loh lahiran normal dengan mudah dan nyaman. Saya nggak usah sebut namanya ya, karena saya belum permit ke dia untuk sebut nama di sini. Jadi itu sangat luar biasa. Bahkan saking gampangnya lahir anak pertama, kita kan ada tim. Saya baru mendukung secara psikologis, elus-elus, kasih motivasi. Saya belum sempat pakai sarung tangan, tapi tim saya tetap pakai sarung tangan. Itu bayi keluar sendiri dengan cara berdiri. Ditangkap tim saya, tiba-tiba lahir sangat mudah. Gitu. Padahal fobia jarum ya. Ini yang berdiri ibunya sambil berdiri. Ibunya bisa kok melahirkan dengan berdiri. Malah kalau lebih nyaman itu silahkan, apapun posisi silahkan. Kita kan maunya ibu hamil itu melahirkan dengan posisi aman, nyaman, ya, gitu. Iya. Itu paling berkesan, karena takutnya luar biasa. Gimana ya saya ngungkapin itu? Takutnya luar biasa sampai pucat pasi. Baru lihat mau ditusuk, mau ambil laboratorium, tapi dia bisa melahirkan normal. Gitu. Dan ini yang membuat kenapa beliau itu bisa melahirkan dengan begitu mudah, itu karena dia sudah siap secara mental ya, psikologisnya ya. Psikologisnya itu sudah luar biasa, karena dia sudah jatuh cinta terhadap providernya, didukung oleh suami, meski beliau jauh-jauh dari Bogor sana.
Iya, ya. Pokoknya secara psikologis dia udah siap mental karena dia lebih takut bau-bau rumah sakit. Jadi suasana bidan itu kan lebih homey ya, seperti itu. Gitu. Ya. Ya. Jadi memang sebegitu pengaruhnya ya kondisi psikologis ibu ya pada saat persalinan. Ngaruh banget, itu nomor 1. Sebenarnya melahirkan bayi itu bisa aja seperti ngeluarin pup biasa aja, nggak perlu ngeden. Cuma energinya habis saat kontraksi aja. Tapi kalau dia siap mental menerima rasa sakit itu dia bisa melewati itu. Oke, seru banget nih bidan cerita-ceritanya. Iya. Oke. Nah, itu tadi satu cerita, saya yakin ceritanya banyak gitu ya, tapi tadi saya minta satu aja cerita yang paling unik, paling menarik gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin biaya nih bidan. Iya. Kalau kita mau persalinan gitu ya, sebutlah persalinan di bidan gitu ya. Sebenarnya biaya-biaya apa aja sih yang harus kita siapkan gitu ya sebagai ibu dan keluarganya? Iya. Banyak biaya-biaya jasa yang harus disiapkan ya. Termasuk persiapan dana persalinan ya, dana kehamilan pasti ya, dana persalinan juga perlu disiapkan, seperti contoh obat-obatan ya pasti yang namanya ya orang kan physically beda-beda, ada yang diinfus abis lahir, ada pakai obat uterotonika, ada yang enggak, dan paling penting itu pasti ada biaya-biaya vitamin, ada biaya-biaya imunisasi gitu loh. Habis lahir langsung imunisasi ya. Jadi ya, memang itu. Biaya ini bukan cuma biaya persalinan, tapi biaya afternya ya setelah biaya persalinan. Afternya juga kontrol, ya tetap. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, bidan. Ya. Bagaimana bisa memberikan tips nggak? Tips memilih bantuan persalinan yang cocok buat kita. Oh ya, harus dari diri sendiri dulu ya, karena ibu hamil sekarang mereka bisa memilih dia mau melahirkan normal atau sesar. Karena beberapa masyarakat karena sering dengar rumor melahirkan itu mengerikan, sometimes ada yang belum menjajaki, belum menerima afirmasi positif, sudah langsung cut ya, namanya anak pertama pengen sesar aja gitu ya kan. Nah, banyak sekarang sesar tidak dengan indikasi. Nah, jadi temukan dulu provider yang tepat agar bunda nyaman secara psikologis. Jadi tipsnya itu awalnya tentukan dulu siap nggak melahirkan normal. Kalau siap, ya biasanya kesiapan ini kan harus ketemu orang yang tepat dulu. Ya kalau sudah siap secara mental seperti contoh yang tadi saya bilang itu, otomatis tipsnya udah aman, nyaman gitu loh. Itu aja. Ya tapi basically tergantung orangnya juga. Ya senang dengan seseorang kalau tidak ada dukungan psikologis dari suami, contohnya jauh ya, secara akomodasi dia sangat jauh, tidak nyaman. Nah, itu juga berpengaruh. Jadi tetap itu tergantung orangnya. Biar aman sesuai kebutuhan si ibu hamil aja, karena tiap orang berbeda. Harus menggali kebutuhan apa yang ibu hamil mau, biar siap secara fisik sama mental. Aja. Oke, jadi memang harus sesuai kenyamanan dari si ibu dan harus berani menentukan pilihan ya, jangan karena desakan kiri kanan terus akhirnya terpaksa memilih satu. Harus komitmen, karena melahirkan normal itu adalah sebuah perjuangan dengan komitmen. Tapi seru. Melahirkan normal itu seperti naik wahana ya, sudah tahu dia takut tetap aja ikut, nanti nagih lagi. Gitu. Oke bidan, ini seru banget ya topik kita, pembicaraan kita dengan bidan Novel. Nanti kita ngobrol lagi lewat sesi tanya jawab ya bidan ya, karena saya yakin pasti banyak yang akan ingin mengajukan pertanyaan ke bidan Novel. Dan saya ingin menjelaskan kembali mekanisme tanya jawabnya. Teman-teman dapat menuliskan pertanyaan di kolom Q&A dengan format nama, domisili, dan pertanyaan. Ya. Terima kasih untuk sementara, bidan Novel, jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi. Baik Mbak Dian. Dan teman alias sahabat Nova, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa persalinan itu membutuhkan biaya, baik persiapannya, persalinan itu sendiri, dan juga setelahnya, disinggung juga tadi sama bidan Novel. Sekarang kita akan ngobrol dengan narasumber kedua seputar
keuangan itu tuh, persiapan keuangannya secara finansial, yaitu dengan Pak Bianto Surojo, Chief of Partnership Distribution Officer Allianz Life Indonesia. Sore Pak Bianto. Sore Mbak Dian, saya ingin menyapa juga Bidan Novel. Ya, Pak Bianto, nih seru ya, Pak Bianto tadi mungkin sudah ikut menyimak juga pembicaraan dengan Bidan Novel. Ternyata ya emang banyak banget cerita tentang persalinan ibu ya. Iya, seru banget ya. Kalau kita kan pengalamannya cuma 1 atau 2 aja kali ya. Kalau Bidan beratus-ratus. Sehari bisa 10, Pak. Iya, betul. Nah, Pak Bianto ini kan juga seorang suami ya, seorang suami punya anak juga, jadi pernah menjadi pendamping istri gitu ya pada saat persalinan. Kalau menurut Pak Bianto sendiri, sepenting apa sih Pak support dari seorang suami nih Pak? Ya, menurut saya sangat penting sih, dan supportnya itu bukan satu dimensi aja, tapi multi dimension ya. Pertama, support emosional saya rasa yang paling basic kan ya. Kita memberikan dukungan, ya kita berunding bersama mengenai proses, mengenai pilihan-pilihan. Lalu yang kedua, support secara fisik ya. Karena anak saya kan sekarang yang paling kecil udah SMA, jadi udah lama banget. Kalau zaman dulu sih pemerintah kampanye siaga ya, siap antar jaga, saya masih ingat, nggak tahu sekarang masih sama atau enggak. Itu kan satu persiapan fisik di mana ketika persalinan terjadi ya kita mesti udah ready. Dan yang ketiga, yang orang-orang agak sering lupa karena ini nggak berkaitan secara langsung kelihatannya adalah persiapan keuangan. Saya rasa baik kehamilan maupun persalinan itu sesuatu yang memang sudah harus dipersiapkan dari jauh-jauh karena biayanya besar, bukannya pada persalinan saja, tapi pasca persalinan ya. Ketika anak berusia untuk tahun pertama ya, tahun kedua itu kan biasanya biaya cukup besar. Jadi kalau tidak dipersiapkan dengan matang, tentu saja akan kebahagiaan itu akan tercampur dengan beberapa kesulitan juga gitu, Mbak Dian. Oke Pak, nah ngomong-ngomong soal persiapan tadi ya, persiapan finansial untuk persalinan itu kan kaitannya erat juga ya Pak dengan perencanaan keuangan keluarga. Iya. Karena itu adalah satu fase dalam kehidupan berkeluarga. Nah, kenapa nih Pak? Kenapa kita penting banget untuk membuat perencanaan keuangan keluarga? Iya, jadi perencanaan keuangan itu diperlukan karena kehidupan kita itu seperti satu siklus kan, di mana tingkat penerimaan kita berubah, tingkat pengeluaran kita juga berubah. Misalnya seorang yang masih single nih, kebutuhannya kan relatif lebih kecil dibandingkan dengan orang yang sudah keluarga. Lalu orang yang keluarga pun juga berbeda-beda. Ketika belum mempunyai anak, setelah mempunyai anak, kebutuhannya berbeda. Ketika anaknya menjadi remaja, kebutuhannya berbeda juga. Bisa memiliki kebutuhan keuangan yang besar juga ketika anaknya masuk universitas. Demikian juga ketika seseorang memasuki usia pensiun misalnya. Kan pendapatannya itu bisa berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali kan. Nah, belum lagi kalau seseorang itu walaupun tidak kita kendaki, kalau sampai sakit yang membuat dia tidak bisa bekerja lagi atau berhenti bekerja sementara, itu kan semuanya harus diantisipasi. Jadi untuk menghindari ketidakcukupan dana tersebut pada saat satu kebutuhan itu datang, baik itu kebutuhan yang terencanakan maupun tidak terencanakan, diperlukan persiapan finansial yang matang. Nah, menyisihkan dana, menabung, berinvestasi, mengatur keuangan, membeli asuransi, baik asuransi kesehatan maupun pendidikan, dapat membantu kita untuk menghadapi siklus tersebut dengan baik. Dan juga untuk mengatasi bila ada hal yang tak terduga itu datang. Itu sih kira-kira Mbak Dian, kenapa perencanaan keuangan itu diperlukan, bahkan sebelum berkeluarga ya, sampai berkeluarga, bahkan sampai nantinya pensiun pun juga masih diperlukan. Oke Pak Bi, jadi karena kebutuhan kita naik turun gitu ya, kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi, itu ya
perlu membuat perencanaan keuangan. Nah, tapi mungkin di sini teman Alian dan sahabat Nova banyak yang masih belum tahu nih Pak, bagaimana membuat perencanaan keuangan. Mungkin tidak perlu detail, tapi prinsip-prinsipnya apa sih yang paling penting Pak, prinsip dalam membuat perencanaan keuangan keluarga? Iya, jadi Mbak Dian, nomor satu adalah kita kan mesti mengetahui ya tujuan kita itu seperti apa untuk perencanaan keuangan tersebut. Juga yang lebih penting lagi, kita tidak boleh berpikir jangka pendek, tapi mesti jangkanya itu lebih panjang. Karena kan dana itu bukan yang kita pakai untuk hidup hari ini saja, tapi kita harus memikirkan masa yang akan datang juga. Lalu kita juga harus menyadari bahwa pendapatan maupun pengeluaran itu berfluktuasi sesuai siklus hidup kita. Jadi kita nggak bisa berasumsi bahwa misalnya seseorang yang karirnya lagi bagus, dalam 3 tahun terakhir kebetulan naik gaji terus, bahwa gaji akan naik terus setiap tahunnya mulus ya. Ya kita doanya selalu seperti itu, tapi kan tidak selalu seperti itu ya. Kadang-kadang ada pandemi tiba-tiba dan kantornya melakukan pengurangan jam kerja, tentu saja income-nya berkurang. Itu kita mesti sadari juga. Lalu prinsip yang berikutnya adalah yang kadang-kadang banyak orang lupa adalah mengelola hutang dengan baik. Nah, zaman sekarang ini namanya hutang itu tersedia di mana-mana. Hutang itu bukan sesuatu yang negatif selalu. Tetapi hutang yang produktif itu sesuatu yang baik. Tetapi hutang yang konsumsi, kalau sedikit bolehlah ya. Tapi kalau terlalu banyak itu akan menyulitkan kan. Misalnya setiap kali kita rekreasinya banyak tuh, setahun 2-3 kali, dan setiap kali rekreasi pinjam itu kan konsumtif ya. Itu akan menyulitkan diri sendiri. Lalu juga mempersiapkan ketidakpastian dengan produk-produk asuransi, menabung, berinvestasi, itu juga sesuatu yang harus dilakukan juga dalam perencanaan keuangan. Satu hal lagi yang saya secara personal lakukan, dan tadi kebetulan disebut oleh di dalam buku Saku OJK tadi, yang sampai sekarang masih saya lakukan, itu adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kenapa ini penting? Karena kalau kita mulai mencatat pemasukan, kita bisa kaget-kaget, oh ternyata pemasukan kita nggak setinggi yang kita pikir, gitu kan? Benar banget tuh Pak. Iya, atau kita bisa kaget-kaget loh, belanja kita kok sebanyak ini bulan ini. Makanya kontrol akan kembali menjadi lebih baik lagi. Ya ini tadi saya rasa bagus itu tips yang dari buku Saku OJK itu. Oke Pak Bi. Jadi harus ada tujuan keuangannya dulu ya Pak ya untuk bisa membuat perencanaan keuangan keluarga, dan yang juga penting adalah mengelola utang. Ini bahasan utang sebenarnya menarik juga nih Pak. Nah, perencanaan keuangan itu kan itemnya banyak ya Pak ya, ada untuk biaya harian, ada biaya sekolah anak, ya ada macam-macam. Nah, salah satunya tuh ada poinnya itu adalah proteksi atau asuransi. Nah, seberapa penting nih Pak memasukkan item proteksi atau asuransi ini ke dalam perencanaan keuangan kita? Oke, ini pertanyaan yang bagus sekali Mbak Dian. Jadi dalam perencanaan keuangan kita, sangat penting untuk selalu memahami bahwa penghasilan keluarga dari bapak maupun ibu beserta pola pengeluarannya. Nah, pola pengeluaran tersebut bisa terdiri dari belanja sehari-hari, cicilan, ya, baik itu cicilan kendaraan, termasuk biaya-biaya, termasuk biaya asuransi dan sebagainya. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kebutuhan keuangan tersebut dapat berubah secara mendadak karena hal-hal yang tidak kita duga kan. Ketika kita sakit, ya, kadang-kadang ada orang yang menghasilkan uang di dalam keluarga itu yang tidak bisa menghasilkan lagi atau bahkan meninggal. Itu kan harus direncanakan karena kalau si pemberi penghasilan bisa bapak atau ibu misalnya sampai tidak bisa memberikan penghasilan lagi, kan keluarga harus bisa menyambung. Setidak-tidaknya dalam waktu pendek itu ada sambungan dulu sambil nanti dicari solusinya kan. Nah, karena itu proteksi itu sangat penting. Dalam hal ini produk-produk asuransi itu memang dirancang menjadi seperti itu, menjadi penyambung ya, yang sifatnya baik sementara maupun permanen, sehingga nanti pada akhirnya keluarga tersebut bisa mencari jalan keluar yang lebih permanen sifatnya, gitu Mbak Dian. Jadi penting sih.
Oke Pak Bi, jadi emang ya karena kita juga tidak tahu ya kondisi penghasilan kita pun bisa berubah ya Pak. Kita nggak tahu apa di masa depan gitu ya. Bahkan dalam sebulan, 2 bulan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, kalau membicarakan soal keuangan untuk persalinan nih, jadi kalau kita sedang merencanakan, mungkin bukan persalinan, kehamilan lah, kehamilan lalu akan dilanjut dengan persalinan gitu ya. Kalau kita sedang merencanakan itu gitu ya, bagaimana nih Pak membuat perencanaan keuangannya untuk persalinannya juga untuk bayi yang akan dilahirkan? Iya, jadi baik kehamilan maupun persalinan, lalu pasca persalinan, menurut saya harus direncanakan dengan baik sih, karena biayanya itu cukup besar ya. Bahkan kalaupun ada coverage asuransi baik dari kantor maupun pribadi, tentunya itu sangat membantu. Tetapi kan bukan hanya itu saja. Kalau pengalaman saya dulu ketika lahir anak pertama misalnya kan ada kebutuhan pasca persalinan juga kan, seperti tempat tidur bayi, lalu peralatan-peralatan bayi yang lainnya gitu kan. Nah, tentu saja kalau tidak direncanakan itu akan sangat memberatkan ya. Nah, kita bisa lihat dari survei ini yang ada di slide ini bahwa cukup banyak keluarga yang merencanakan kelahiran anak dengan sumber biaya baik asuransi, BPJS maupun asuransi kantor. Ya, ini bagus sih. Namun kita juga harus ingat tadi seperti saya bilang bahwa biaya yang berhubungan dengan persalinan sampai pasca persalinan itu bukan hanya yang berhubungan dengan persalinan itu sendiri kan. Sehingga kalau kita tidak rencanakan dengan baik, tentu saja keuangan akan menjadi lebih sulit. Bahkan sebenarnya perencanaan ini ya kalau bisa direncanakan bukan pada saat sudah mau hamil ya kan, tapi mesti dari beberapa waktu sebelumnya, sehingga ketika mendapatkan momen bahagia ini tidak disertai dengan kepusingan yang mengikutinya gitu, Mbak Dian. Jadi bahagianya jangan dinodai sama kesetresan yang lain ya Pak ya. Iya, betul. Nah ini teman-teman bisa melihat pada layar, ini adalah hasil survei yang kita berikan di di pretest ya, terhadap 258 orang. Kebanyakan yang membantu persalinannya adalah dokter spesialis berimbang dengan bidan 51% dan 48%-nya bidan, kemudian ada dokter umum 1%. Yang menarik ini jenis asuransi yang digunakan untuk membiayai persalinan, BPJS sebanyak 68%, sisanya asuransi kantor 29% dan juga asuransi pribadi 3%. Ini menarik ya, ini adalah data yang kami kumpulkan dari dari peserta webinar hari ini. Oke Pak Bianto, nah jadi memang untuk persiapan persalinan itu ya biayanya juga harus kita siapkan dari jauh-jauh hari. Caranya gimana nih? Biasanya kan kalau ibu-ibu itu suka bingung. Aduh, penghasilannya cuma segini gitu ya. Mau gimana lagi mau nabung gitu ya. Kayaknya kok udah ngepas banget gitu. Mungkin ya kita bisa mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang tidak mungkin bukan prioritas utama gitu ya. Kita memang harus tega ya Pak ya, ngekat biaya-biaya lain itu ya. Iya, memang kan di dalam tahap awal pernikahan biasanya juga karir suami atau istri kan baru pada tahap awal ya. Jadi ya memang mesti bisa memilih ya. Yang hati-hati juga jangan sampai terlalu banyak terjebak utang-utang yang konsumsi kan, karena kalau namanya hutang kan setiap bulan sudah ada pengeluaran yang harus dibayarkan gitu. Kalau yang sifatnya produktif masih boleh, tapi tentu saja harus memperhitungkan pendapatan juga ya. Ya. Jadi kalau lagi perencanaan kehamilan jangan nyicil HP dulu ya Pak ya. Iya. Itu masuk utang konsumtif ya Pak ya. Betul.
Oke. Nah, ini kan tadi kita sempat Pak Bi sempat menyebut asuransi itu penting ya untuk persiapan persalinan, untuk bayi yang juga nanti dilahirkan gitu ya. Nah, kalau untuk tahap awal nih Pak, sebaiknya asuransi apa sih yang dimiliki oleh sebuah keluarga? Ya, asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan itu sesuatu yang mesti mulai dipertimbangkan dari ketika awal berkeluarga. Nanti ketika anak sudah mulai lahir, biasanya juga karir suami atau istri tersebut akan menjadi semakin meningkat, kemampuan untuk spendingnya lebih besar, bisa mulai diantisipasi nanti keperluan biaya anak di masa datang dengan asuransi pendidikan misalnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dua ya Pak, kesehatan sama jiwa. Jiwa ya. Lalu setelahnya ketika mempunyai penghasilan lebih baik dan anaknya sudah lahir, bisa dipertimbangkan juga asuransi pendidikan. Nah, kan dalam keluarga itu ada ibu, ada bapak, mungkin juga udah ada anak pertama atau anak kedua gitu. Nah, kalau asuransi ini siapa Pak sebaiknya yang didahulukan gitu untuk asuransi? Kalau kita bicara mengenai asuransi jiwa itu kan untuk memberikan proteksi terhadap orang yang ditinggalkan kan, karena potensi kehilangan penghasilan itu prioritas pertamanya adalah anggota keluarga yang memiliki penghasilan. Misalnya kalau ibunya yang bekerja ya ibunya, bapaknya bekerja ya bapaknya, atau mungkin kedua-duanya, itu terlebih dahulu prioritasnya kan. Kalau asuransi kesehatan ya tentu saja anggota keluarga, terutama mungkin kita fokuskan kepada anggota keluarga yang belum dapat asuransi kesehatan dari kantor kan setiap kantor berbeda-beda. Misalnya ibunya bekerja, lalu di kantor ibunya yang di cover hanya karyawan saja, tidak suami atau istri atau anak, ya berarti ibunya kan udah di cover kantor ya, berarti tinggal ayah dan anaknya. Jadi kira-kira seperti itu sih, kita mesti melihatnya secara komprehensif. Oke. Tapi kalau budget terbatas gitulah sebut ya Pak ya, kesehatan sama jiwa ada nggak Pak yang perlu didahulukan gitu? Ya sebenarnya kita tetap bisa melihat kedua-duanya, karena kalau kita bicara mengenai asuransi kesehatan misalnya, tidak semua asuransi kesehatan itu kan yang nature-nya mahal, ada juga yang sifatnya lebih murah. Misalnya kalau dana terbatas bisa berfokus pada yang di cover untuk misalnya rawat inap di rumah sakit saja gitu kan. Karena asumsinya kalau kebutuhan untuk sakit yang sehari-hari kan biasanya kita bisa cover dengan pengeluaran kita, tetapi yang tidak terduga, yang lebih besar itu sulit di cover, itu biasanya adalah rawat inap. Jadi kita bisa sesuaikan sih, tetapi antara kedua itu kan sama, antara kematian dengan sakit itu sesuatu yang kita tidak tahu kan, mana yang kebetulan akan ditemui dalam satu keluarga. Ini saya sempat ngintip ke kolom chat, banyak ya ternyata asuransi, saya baru tahu. Wah ini chatnya ramai banget loh Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Pak Bianto. Sangat penting untuk diketahui teman-teman yang hadir di sini ya. Bagaimana nih menentukan produk keuangan yang cocok bagi keluarga kita? Karena kan ada banyak nih pilihannya. Jadi kalau kita nggak paham tuh nanti ditawarin ini pengen yang ini, ditawarin yang itu pengen yang itu. Gimana nih Pak milihnya? Iya, jadi setiap keluarga punya tujuan keuangan dan siklus keuangan yang berbeda-beda kan. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Mungkin saya bahas beberapa yang paling umum, misalnya kayak produk tabungan investasi untuk persiapan masa pensiun dan juga persiapan dana pada saat tak terduga, itu setiap keluarga mesti mengusahakan. Lalu produk-produk pinjaman yang dapat membantu untuk
membeli kebutuhan yang lebih pokok, misalnya rumah atau mobil untuk bekerja, itu sesuatu yang bisa dipertimbangkan juga ya. Kalau konsumsi ya kalau sudah ada lebih ya bolehlah, tapi kalau enggak ya mungkin harus ditunda dulu. Dan yang lebih penting lagi untuk mengatasi hal yang terduga itu adalah asuransi ya, baik asuransi jiwa maupun asuransi kesehatan. Lalu juga ketika anak sudah mulai bertumbuh bisa dipertimbangkan asuransi pendidikan juga. Gitu Bu Dian. Oke, jadi ada tabungan, ada investasi, pinjaman juga bisa ya dipakai ya, asal tidak tidak konsumtif, dan yang penting juga adalah asuransi. Iya. Oke Pak Bianto, ini menarik sekali informasinya, sharingnya dari Pak Bianto. Sementara itu dulu, tapi Pak Bianto jangan kemana-mana karena nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah, teman Aliansa Sahabat Nova, setelah mendengar pemaparan bincang-bincang kita dengan Pak Bianto dan juga dengan Bidan Novel, saya akan membuka sesi tanya jawab sekarang. Untuk yang sudah bertanya di Q&A, di kolom Q&A dengan format nama, domisili, pertanyaan, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Yang belum bertanya masih dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya, tapi mohon maaf bila tidak seluruh pertanyaan sempat untuk dijawab di hari ini. Silakan, sudah ada pertanyaan yang masuk kah? Nah, ini pertanyaan pertama dari Ibu Kairunisa Bekasi. Halo Ibu, sebagai orang tua muda, hal apa saja yang harus dipertimbangkan saat akan memilih asuransi kesehatan untuk anak? Nah, ini pertanyaannya cocoknya kayaknya untuk ke Pak Bianto. Silakan Pak Bianto. Iya, jadi ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau untuk memilih asuransi kesehatan sebenarnya bukan hanya untuk anak saja, tetapi secara umum yang kita harus lihat kan adalah satu track record dari perusahaan asuransinya, ya mesti perusahaan asuransi yang track recordnya cukup bagus sehingga nanti seperti pelayanannya kalau mengajukan klaim itu bisa lebih mudah. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah cara pembayaran preminya itu dan besarnya berapa itu mesti disesuaikan dengan kemampuannya kan. Jangan sampai mengambil yang terlalu besar yang di luar kemampuannya nanti pada bulan kesekian nggak bisa terusin lagi karena kan ini justru nature-nya untuk asuransi ini kan kita bayarnya kecil kalau ada pengeluaran tak terduga dalam jumlah besar itu bisa di-cover ya. Kalau terlalu besar ambilnya kan nanti malah nggak bisa melanjutkan pada saat butuh tidak tercover. Lalu yang ketiga tentu saja mengenai fiturnya nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada gitu. Oke, itu saja Pak Bi. Iya. Oke, terima kasih Pak Bi untuk penjelasannya. Saya masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Citra di Surabaya. Wah, ini seru banget karena peserta kita tuh dari berbagai kota nih, Bidan Novel dan Pak Bianto. Ini pertanyaan untuk Bidan Novel. Apa saja persiapan untuk program kehamilan dengan riwayat kehamilan sebelumnya preeklamsia? Silakan Bidan. Oke, apa saja persiapan untuk program kehamilan dengan riwayat kehamilan sebelumnya preeklamsia? Oke, untuk persiapan program kehamilan secara umum tentu pemeriksaan fisik ibunya, pemeriksaan laboratorium, itu hal yang terpenting, dan pemeriksaan pendukung bukan utama yaitu pemeriksaan virus touch ya. Nah, untuk preeklamsia, untuk pemeriksaan yang saya kasih tahu itu tidak ada hubungannya ya. Jadi preeklamsia itu jika anak pertama mengalami preeklamsia tidak tentu untuk kehamilan selanjutnya akan mengalami preeklamsia. Jadi Bunda hanya perlu menjaga pola hidup, gaya hidup sehat, itu aja. Oke, itu beberapa pemeriksaannya ya yang bisa dilakukan oleh ibu yang sebelumnya mengalami preeklamsia. Oke. Hanya perlu pencegahan bagaimana biar tidak terjadi preeklamsia ya. Jadi
hanya gaya hidup dan pola hidup sehat aja. Preeklamsia itu tidak bisa dipastikan apa penyebabnya secara medis. Tapi kita bisa lihat dari secara metabolisme tubuhnya ya, hindari MSG tinggi itu paling terutama, dan gaya hidup sehat harus ada olahraga ibu hamilnya. Itu aja. Karena MSG yang tinggi itu ya bisa membuat penimbunan cairan terhadap membran sel dalam kulitnya, sehingga terjadi penimbunan cairan. Jadi efek sampingnya jadinya seperti itulah ya, preeklamsi bisa. Tapi itu bukan penyebab pastinya, tapi kita lihat secara analoginya aja gitu. Pokoknya hindarin junk food, hindari stres, hindari terlalu banyak tidur, harus ada aktivitas. Pokoknya gaya hidup sehat ini utamanya ya, itu aja. Belum tentu preeklamsi untuk kehamilan selanjutnya, Mbak Dian. Ya. Itu ya sebenarnya gaya hidup sehat tidak hanya untuk ibu hamil ya. Itu sebetulnya basic gaya hidup sehat ya, tapi memang kadang susah ya karena pengen makan ini, pengen makan itu. Iya. Tetap komitmen Mbak Dian. Komitmen ya, itu dia tuh yang penting, komitmen. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Saya bacakan. Wah, ini bapak-bapak ini. Dari Pak Agus Apriyono di Solo. Ini pertanyaan untuk Pak Bianto. Bagaimana tips memilih produk asuransi yang tepat? Sebenarnya tadi udah sempat ya dijelaskan, tapi mungkin boleh kalau ada detail-detail lagi yang ingin dijelaskan, Pak. Iya, makasih Mbak Dian. Tadi yang saya jelaskan lebih kepada asuransi kesehatan. Jadi mungkin, jadi ini pertanyaannya bagus. Saya akan expand jawabannya. Jadi produk asuransi itu sangat beragam. Yang kita bisa lihat di pasaran ada produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan juga asuransi yang sifatnya lebih untuk persiapan di masa datang, kayak misalnya asuransi pendidikan ya kita sebutnya itu savings. Jadi nomor satu tentu saja tipsnya adalah kita mesti memahami kebutuhan kita yang akan kita proteksi itu seperti apa. Misalnya saya ambil contoh, untuk menjaga kemungkinan negatif terhadap penghasilan dalam keluarga itu meninggal, tentu saja akan diperlukan satu asuransi jiwa ya. Untuk memproteksi kesehatan, asuransi kesehatan, dan kalau punya anak asuransi pendidikan. Tips memilih yang paling penting kalau menurut saya nomor satu adalah track record dari perusahaan asuransinya sangat penting ya. Jadi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu akan membeli produk asuransi ya cari produk asuransi yang brandnya cukup terkenal, cukup kuat, perusahaannya cukup besar, dan komplain di masyarakatnya nggak banyak. Itu sesuatu yang penting untuk memilih. Lalu yang kedua adalah sesuaikan dengan cash flow-nya supaya nantinya tidak berhenti di tengah jalan. Karena kan asuransi itu untuk memproteksi kebutuhan jangka panjang. Ya kadang-kadang kan bisa beda-beda ya. Misalnya kita bicara mengenai asuransi kesehatan, ada yang ngambil 15 tahun sehat terus gitu kan, jarang sakit ya syukur gitu kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngambil 3 bulan terus ada sakit yang memerlukan biaya besar di cover asuransi, ada yang 3 tahun ya. Jadi kita nggak pernah tahu kapan kebutuhan itu muncul kan. Jadi kemampuan kita untuk membayar itu juga sangat penting. Terus yang ketiga juga sesuaikan produknya dengan kebutuhannya juga, dengan kebutuhan cash flow-nya ya. Jadi kalau itu semua bisa diikuti sih, saya rasa akan optimum asuransi yang dapat dibeli. Kira-kira gitu, Mbak Dian. Oke, Pak Bi. Ya, kita yang sering itu adalah sudah membayar asuransi, tidak pernah sakit, terus merasa rugi gitu loh, Pak. Itu yang nggak boleh ya Pak, ya kan asuransi memang untuk melindungi kita atas apa yang kita tidak tahu gitu ya, kejadian yang akan di masa datang. Betul. Kan sebenarnya prinsipnya kayak subsidi silang dalam satu community kan, ada yang dapatnya
kebetulan nggak sakit ya syukur juga, karena nggak sakit kan gimana pun akan lebih enak ya daripada sakit dapat klaim ya. Iya. Jadi kalau nggak sakit jangan kesel karena nggak bisa klaim, harusnya bersyukur ya Pak. Alhamdulillah kita sehat. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu, saya rasa ya, Ibu Felicia Setiawan. Wah, jauh nih dari Palu. Dan Ibu Ade Dwi Ratnasari dari Depok. Pertanyaannya sama mungkin ya. Bu Bidan, bagaimana pola hidup sehat, mental dan fisik yang harus dilakukan sebelum dan sesudah hamil agar proses persalinan nantinya mudah? Bagaimana pola hidup sehat, fisik dan mental agar proses persalinan nantinya mudah? Oke. Bagaimana pola hidup sehat, mental, fisik harus dilakukan sebelum dan sesudah hamil agar proses persalinan nantinya mudah. Oke, pertanyaan yang seru sekali ya. Ini karena yang ditanya adalah bagaimana pola hidup sehat secara mental, fisik sebelum. Oke. Kalau mau pola hidup saat hamil baik, bagus, tentunya dimulai habit dari sebelum hamil. Kalau sebelum hamil sudah dimulai habit, pola hidup sehat, otomatis itu berjalan mengalir begitu aja. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, secara gambaran umum kita sudah tahu ya, makan 4 sehat, 5 sempurna, dan istirahat yang cukup. Kita sudah tahu untuk nutrisi bagaimana pola hidup sehat dan istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Jadi, jika kamu sudah mempunyai habit olahraga dan pola hidup sehat, pasti saat hamil itu akan dilakukan juga. Jadi, jika ingin melakukan persalinan normal, jadi ciptakan habit dulu semasa gadis ya. Gitu. Jadi dimulainya jauh-jauh hari, karena sehat itu nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk sehat. Dia harus dibangun dari kita masih muda gitu ya, otomatis sampai. Makanya edukasi untuk pasangan usia subur juga penting. Kita sebagai bidan juga berperan. Gitu. Jadi harus sedini mungkin kita edukasi mereka tentang siklus hidup. Jadi bidan juga berperan mulai dari buat pasangan usia subur ya, pasangan hidup, pembuahan, ya, terus anak, kehamilan, persalinan, nifas, itu bidan semua ada circle-nya di situ juga. Ya. Dan semakin banyak bidan mengedukasi orang yang masih muda, semakin mudah ya pekerjaan bidan nantinya ya. Lahirnya culuk-culuk, lahirnya happy. Semuanya lancar. Iya. Betul. Oke. Ada lagi pertanyaan? Dari Ibu Alfia Nelen, dari Bojonegoro. Wah, ini benar-benar kotanya ini beragam sekali nih. Untuk Pak Bianto, bagaimana mempersiapkan keuangan untuk persiapan lahiran? Apa saja tipsnya agar keuangan aman? Ini juga tadi sebetulnya udah sudah sempat disinggung ya Pak, tapi mungkin bisa lebih detail lagi. Iya Bu Alfia, pertanyaannya bagus sekali. Ya, saya rasa ketika suami dan istri menikah, ya, itu tentu saja kalau kita mau mempersiapkan dengan baik kan, kita mesti bisa berunding kan. Kapan inginnya punya anak, plannya seperti apa, ya. Jadi itu nomor satu, karena setelah kita tahu perkiraan kita, ya, maka kan kita bisa hitung balik kan, nanti kebutuhan keuangannya akan dipenuhi dengan cara seperti apa. Jadi ada berapa hal yang mungkin saya bisa berikan. Tipsnya adalah nomor satu, ya kita mesti hitung kan pendapatan dan pengeluaran kita seperti apa yang rutin dan apa yang kita bisa efisienkan, sehingga misalnya sepasang pasangan baru itu berencana punya anak 2 atau 3 tahun kemudian kan bisa dihitung balik ya keperluan dananya. Lalu yang kedua, begitu setelah menikah, ada bagusnya pasangan tersebut memiliki asuransi kesehatan ya. Beberapa asuransi kesehatan itu juga bisa mengcover
proses kelahiran maupun pra kelahiran maupun komplikasi pasca kelahiran juga. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hal ini mesti lihat benar, karena nggak semua asuransi mengcover kan. Ada produk yang mengcover, ada produk yang nggak mengcover. Tapi dalam konteks pertanyaan ini saya sarankan untuk membeli produk asuransi yang mengcover. Lalu yang ketiga, tentu saja dari perhitungan pendapatan dan pengeluaran tadi mulai melakukan penyisian dana juga kan. Bukan hanya untuk persalinannya saja. Kalau persalinannya mungkin kalau sudah beli asuransi bisa di-cover kan. Tetapi kalau beli tempat tidur, beli peralatan bayi itu kan nggak di-cover asuransi ya. Jadi tetap aja harus dipersiapkan dengan matang. Kira-kira seperti itu prinsipnya Mbak Dian. Ya Pak Bi. Sebetulnya kuncinya komitmen ya Pak ya, kalau udah urusan keuangan gitu ya. Dan mungkin sebaiknya, apakah sebaiknya kita juga merencanakan kehamilan bila kondisi finansial kita sudah siap gitu Pak? Iya, ya tentu saja kita kan mesti ada plan itu pasti. Tapi kadang-kadang kalau kita pasangan muda kan nggak bisa benar-benar siap perfect 100% baru punya anak gitu kan. Yeah. Karena kan definisi perfect siap itu kan kadang-kadang beda dari waktu ke waktu ya. Tapi yang menurut saya sih yang paling penting kalau di awal ketika kita punya pendapatan masih belum terlalu besar gitu, ya kita mulai potong-potong pengeluaran yang kurang penting gitu kan, sehingga ya kita bisa merencanakan dengan lebih tepat waktu gitu. Karena kalau nunggu benar-benar siap banget gitu ya, biasanya kan nanti 2 tahun kemudian definisi siapnya udah beda lagi gitu. Nah, jangan-jangan nanti nggak ada ya Pak yang nggak ada siapnya. Oke. Masih adakah pertanyaan dari Ibu Risma Novita di Kudus untuk Bidan Novel? Apakah ketika kandungan mengalami plasenta previa akan ada kemungkinan persalinan normal atau harus sesar? Oke, saya ulangin pertanyaannya. Apakah ketika kandungan mengalami plasenta previa akan ada kemungkinan persalinan normal atau harus SC? Sekarang harus kita kategorikan bundanya dikatakan plasenta previa apa dulu, karena ada 3 ya. Plasenta previa ada 3, ada yang menutup jalan lahir totalis, ada yang sebagian ya, ada juga yang sedikit menutup. Jadi intinya gini, kalau trimester kedua ya plasenta previa didiagnosa, kemungkinan itu masih bisa bergeser plasentanya, jadi masih ada kemungkinan lahir normal. Trimester pertama ya kalau dikatakan plasenta previa itu hal biasa. Ya, 70% plasenta itu pelekatannya masih di bawah. Ya, trimester ketiga apabila didiagnosa plasenta previa, jika sudah 36 minggu ke atas kemungkinan tidak bisa lahir normal. Gitu. Mbak Dian, Bu Rahma, itu jawaban dari saya. Jadi Ibu berapa dulu usia kandungannya dikatakan plasenta previa, harus jelas sekali gitu. Ya, sekian penjelasan saya. Ya, jadi memang sulit untuk menjawab kalau tidak ada data-data pendukung juga ya. Nanti daripada salah jawab. Tapi berapa minggu dulu dia usia kehamilannya dikatakan plasenta previa. Gitu. Oke, tapi gambaran besarnya adalah seperti sudah itu. Saya kasih tahu. Ya, trimester pertama, kedua, ketiga sudah saya kasih tahu. Siap. Ada lagi kah pertanyaan? Oh, masih ada dari Putri Ratnasari di Depok untuk Pak Bianto nih. Seberapa penting asuransi kesehatan dan jiwa? Apakah sangat penting? Nah, saya udah tahu nih jawabannya, pasti sangat penting nih. Tapi monggo Pak diberi penjelasan lebih lanjut. Iya, tadi seperti saya terangkan, kedua-duanya ini penting. Asuransi jiwa itu untuk memberikan proteksi terhadap pembuat penghasilan dalam keluarga kan, supaya anggota keluarga yang lainnya kalau sampai terjadi apa-apa bisa tercover dengan baik. At least ada waktu di mana bisa merencanakan bagaimana menyambung hidup untuk satu keluarga pada masa berikutnya. Lalu kedua, asuransi kesehatan penting karena kita tidak pernah tahu seseorang itu
sakit yang membutuhkan biaya di luar patron dari penghasilannya. Jadi sangat penting juga. Nah, mungkin pertanyaannya saya rasa yang tersirat di sini bukan hanya seberapa penting aja ya, tapi yang ditanyakan juga kalau kita mesti memilih itu seperti apa. Kan di sisi lain ada penghasilan kalau mungkin untuk pasangan baru kan masih lebih terbatas. Gimana saya melakukannya gitu kalau harus beli semua macam asuransi ini. Nah, tipsnya saya adalah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, produk asuransi itu di pasaran sangat banyak. Jadi ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal ya. Lebih murah itu biasanya coverage-nya atau yang ditanggung itu sifatnya lebih basic ya. Jadi kalau keuangannya masih terbatas pada tahun-tahun pertama pernikahan, itu mungkin bisa ambil yang lebih basic dulu sehingga bisa lebih murah. Misalnya untuk Allianz, itu kami di seluruh Indonesia kan ada puluhan ribu agent ya yang bisa dihubungi, jadi bisa diskusi di situ. Kami juga mendistribusikan melalui bank-bank besar juga, bisa datang ke bank besar tersebut juga. Bisa disesuaikan karena misalnya ada produk asuransi jiwa yang pembayarnya setahun setiap bulannya 200.000, 300.000 ada juga ya. Tapi misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah pada stage yang lebih advance, sudah menikah misalnya 10 tahun, biasanya kan penghasilannya juga udah bisa lebih tinggi. Kalau ingin sesuatu yang lebih nggak basic bisa di cover untuk rumah sakit yang lebih bagus lagi dengan kamar yang kelasnya lebih tinggi, tentu saja juga bisa mendapatkan itu juga. Jadi semua itu bisa disesuaikan dan di perusahaan-perusahaan asuransi seperti Allianz kami mempunyai range produk yang cukup besar, tinggal disesuaikan aja. Yang penting disesuaikan dengan kondisi keuangannya supaya bisa memberikan proteksi secara maksimum ya dan malah tidak memberatkan, Mbak Dian. Ya, Pak Bi. Jadi jangan juga tergiur ikut orang ikut asuransi A, kita ikut padahal sebetulnya kondisi keuangan kita belum mencukupi gitu, malah stres ya Pak nanti jadinya. Ya. Yang penting mesti diukur supaya pembayarannya tetap bisa lancar dari waktu ke waktu ya. Oke Pak Bi, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asma Huda, Bekasi. Bu Bidan, bagaimana cara Ibu Bidan untuk membuat ibu hamil tetap merasa nyaman saat lahiran? Nah, ini pasti seru nih jawabannya. Silakan Bidan. Oke, Bu Bidan, bagaimana cara Ibu Bidan untuk membuat ibu hamil tetap terasa nyaman saat lahiran? Oke, tetap ya, saya harus lihat dulu psikologis ibunya, biar tahu kebutuhan apa yang dia mau ibu hamil. Jadi komunikasinya yang paling penting terhadap ibu hamilnya. Ya, tapi inti utamanya saya buat suasana homey dulu, rumah. Ya, dan mendukung pendamping persalinan siapa aja yang membuat dia nyaman. Ya, jadi tetap aja itu paling penting adalah afirmasi positifnya terhadap ibu yang akan melahirkan. Jika bundanya sudah sehat secara physically, hanya perlu kata-kata positif untuk ibunya, dukungan, support, itu saja. Ya, hanya itu saja. Suasana-suasana homey dengan bisa dilihat ya suasana homey dan kata-kata yang tepat untuk ibu-ibu hamilnya. Panjang banget penjabarannya, kata-kata apa saja yang kita berikan saat ibu lahiran di sini. Itu sudah ada kita buat di sini. Saat ibu mengalami hal ini, itu sudah kebiasaan sama kita ya. Jadi saat ibu lahiran, pasti ibu akan ada kata-kata, Bunda saya nggak kuat. Padahal sudah pembukaan 4, akan ada kata-kata yang akan kita kasih yang bisa menyentuh hati Bunda dan pikiran Bunda. Jadi lupa akan sakitnya. Jadi banyak sekali yang nggak terjabarkan itu, pertanyaannya meluas, tidak spesifik. Jadi nggak bisa dijelaskan. Oke. Karena juga tergantung pasien ya, kondisi pasien beda-beda, treatmentnya juga bisa beda ya antara pasien satu. Tapi yang dari saya lakukan di sini,
Ya, kalau 100% bisa kita handle, enggak sih ya psikologis orang. Tapi yang kita alamin di sini 95% psikologisnya bisa. Bisa dihitung jari sampai kita kenal orangnya yang enggak kita bisa handle psikologisnya 1, 2, 3, 4, 5 dari ribuan orang. Bisa kok, bisa. Kalau Bunda datang ke sini, itu melahirkan banyak orang tidak ada suara. Nggak ada yang kita dengar suara jerit-jeritan, nggak ada. Tiba-tiba udah dengar suara bayi keluar. Yang jerit bayinya, ya, bukan ibunya. Iya, itu bisa dilihat dari yang sudah lahir. Pasti ditanya, niat mau periksa, di holding dulu karena saya lagi ada yang lahiran. Loh, udah keluar. Seru-seru. Seru sekali. 95% bisa kita handle psikologisnya ya. Kalaupun kalau ada yang tidak bisa kita handle psikologisnya, kita kasih pilihan. Kita nggak mau memaksa persalinan karena tujuan kita adalah persalinan nyaman dan aman sehingga sehat kan gitu. Ya. Tapi itu juga termasuk persiapan dari si ibu sendiri ya, yang hidup sehat dan segala macam itu ya, baru itu bisa terjadi. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Masih adakah? Oh, sudah habis. Sudah habis waktunya ternyata. Wah, seru sekali ini pembicaraan. Kayaknya kalau diikutin masih banyak banget ini pertanyaannya. Tapi kita terbatas waktu juga karena ternyata juga sekarang sudah jam 4:30 lewat. Menarik sekali nih pembicaraan obrolan kita dengan Bidan Novel dan juga Pak Bianto. Nah, sebelum kita ke sesi berikutnya, saya ingin memberi kesempatan pada Pak Bianto dan juga Bidan Novel untuk memberikan kalimat penutup atau mungkin tips buat teman Alians dan sahabat Nova yang hadir di sini. Saya persilakan kepada Bidan Novel dulu. Silakan, Bidan. Oke. Harta yang paling indah itu adalah keluarga. Jadi sebelum Anda menemukan pasangan Anda, tentukan dulu Anda sudah komitmen memilih pasangan Anda, sehingga persiapan perencanaan Anda secara fisik, mental, finansial, mulai dari menikah, hamil, persalinan, ya. Jadi itu sudah benar-benar sudah terencana sehingga Anda akan memiliki keluarga yang harmonis untuk siap menjadi teamwork Anda selama hidup Anda. Cintai keluarga Anda dengan mempersiapkan keuangan Anda. Terima kasih. Mantap. Dan selanjutnya saya persilakan untuk Pak Bianto memberikan kata-kata penutup atau tips. Silakan Pak. Jadi walaupun uang itu bukan tujuan utama dalam berkeluarga ya, tapi keseimbangan keuangan itu sangat penting ya untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga ya. Oleh karena itu perencanaan keuangan itu harus dilakukan secara disiplin dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, selalu menabung, berinvestasi, membeli produk asuransi yang tepat ya, akan dapat membantu untuk merencanakan keuangan baik di masa sekarang maupun masa depan, bahkan pada saat-saat hal-hal yang tidak diharapkan itu sedang terjadi. Kira-kira seperti itu Mbak Dian. Oke Pak Bi, jadi dari obrolan panjang lebar gitu ya dengan Bidan Novel, Pak Bianto, mungkin saya simpulinnya sedikit aja. Bahwa perencanaan keuangan keluarga itu penting, itu udah nggak boleh diabaikan gitu ya. Dan untuk bisa membuat perencanaan keuangan, kita harus punya tujuan keuangan. Gitu. Nah, melalui perencanaan keuangan itulah kita juga bisa membuat rencana biaya persalinan, kehamilan, persalinan sampai anak itu lahir. Dan kemudian kita bisa menyiapkan proteksi untuk keluarga, juga untuk anak yang baru lahir nanti. Nah, itu inti dari pembicaraan kita sore ini. Semoga teman Alias dan juga sahabat Nova yang hadir di sini mendapatkan banyak manfaat dari obrolan kita sore ini. Dan seperti yang saya infokan sebelumnya, akan ada e-wallet sebesar 100.000 untuk 20 orang yang mengisi pretest dan posttest.
Link pretestnya sudah diberikan di awal tadi di chat box. Sekarang kami akan infokan link post-testnya yang bisa dilihat pada layar dan juga ada di chat box. 20 orang yang beruntung akan diumumkan dan dihubungi oleh pihak Nova. Silakan dicatat. Terima kasih kepada pembicara kita sore ini, Bidan Novel, Pak Bianto. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Saya pun dapat banyak ilmu hari ini. Terima kasih juga untuk teman Allianz dan sahabat Nova yang telah menyempatkan hadir untuk mengikuti acara ini dari jam 3 tadi sampai akhir, gitu ya. Untuk Anda yang masih ingin belajar seputar mengatur keuangan, silakan follow dan kunjungi sosial media Allianz. Bisa dilihat pada layar. Dan juga untuk Anda yang ingin mengetahui berbagai informasi seputar dunia perempuan, bisa mengikuti sosial media Nova. Bisa dilihat juga pada layar. Demikian bincang-bincang kita sore ini dengan topik yang sangat menarik. Akhir kata, saya Dian Karda mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dan sampai jumpa pada kesempatan lain. Salam sehat selalu.